Hai guys, gue Egra. Gue Cindy, kita balik lagi di Kupas Berita. Yeay. Nah, gue mau nanya nih Sin. Oh iya, Lu bisa ngaji gak? lanjut Oh, aja ya. salah ya, Soalnya salah. salah server nanyanya. Kamu bisa ngaji nggak? Menurut kamu aku bisa ngaji gak? Enggak, soalnya kamu nggak meyakinkan gitu. Lu meremehkan gue lu. Alif batas. Lu ngeremehin gue lu. Emang bisa? Enggak sih. Ya. Ya, Tadi gimana? Apa nih? Kenapa nih tiba-tiba nanya ngaji? jadi ada satu artis yang lagi dihujat karena nanya soal ngaji. Tuh, siapa tuh? Jadi ada artis namanya Kartika Putri. Pernah Oh. denger gak Kartika Putri siapa? Oh dulu tuh yang sering di kayak variety show apa sih? Yang Facebookers gitu nggak sih? Oh, yang dulu suka main film. Iya, itu kenapa deh? Iya, jadi dia nih kemarin baru rame di sosmed. Heeh. Dia bilang dia tuh nggak puas sama debat cawapres kemarin, debat capres cawapres lah gitu, yang diadain KPU. Iya. Dia nggak puas gitu. Dia maunya capres cawapres ini adu ngaji. Ya. Katanya sih yang bisa ngaji tuh ya lebih bisa memimpin lah, apalah segala macem. Nah, menurut lu gimana tuh? Dia bilang, coba deh, itu kan Islam semua tuh tiga-tiganya, coba adu ngaji gitu. Nah, menurut lu gimana tuh? Ada ya. Masalahnya kita jadi lihat tuh ada beberapa komentar netizen. Ada yang komen ini, gue nyari presiden bukan nyari kori. Tapi kalau dilihat dari komen-komennya banyak yang lucu sih. Iya. Nah, kalau menurut lu sendiri nih? Ya intinya gimana ya? Kan mungkin ya kita sama sekali gak ngeremehin ngaji karena memang pada dasarnya 3 capres cawapres ini of course Islam semua, jadi otomatis ya gak usah diraguin gak sih ini ngajinya gitu, kemampuan agamanya. Cuman kan maksudnya gini loh, kayak mengaji itu kan kayak bagian dari ini Islam ya. Sedangkan pertama Indonesia itu negara dengan berbagai agama. Bener. Jadi kalau misalnya lu tertumpu pada kayak adu mengaji, itu apakah lu maksudnya pengen cari pemimpin yang ingin menjadikan Indonesia ini negara Islam atau gimana? Nah, Karena gimana ya, kayak dari persyaratan mengaji aja tuh kayak kita sebenarnya heran dong harusnya. Iya. Karena kan ini nyari pemimpin ya, pemimpin bangsa yang emang basicnya itu ya kita negara tuh Pancasila sama UUD. Kayak bener. bukan lu bisa ngaji apa enggak. Sekarang ini deh kayak belum tentu orang yang bisa ngaji jago hafiz Quran apa segala macam bisa mimpin negeri. Karena ini urusannya bukan masalah lu bisa ngaji apa enggak. Betul. Tapi ini urusan gimana lu mimpin sebuah bangsa, majuin sebuah bangsa gitu. Bener-bener memajukan sebuah negara dari berbagai aspek, gak cuma dari segi aspek agama. Kan ada aspek Iya, bener. ekonomi, aspek politik, aspek budaya segala macem. Itu sih yang gue lihat. Jadi kayak Nggak semuanya ini tentang agama Islam gitu. Tidak Iya. semuanya ini tentang agama gitu. Dan Iya. yang menurut gue ya debat capres cawapres ya kita udah bisa paham lah siapa. Kalau dari gue sih sebagai anak muda gue udah bisa lihat nih, oh gagasannya ini. Oh Iya, gue iya. tahu nih gue harus milih siapa gitu. Ya walaupun ada orang yang emang udah dukung siapa pas debat malah jadi memanas gitu. Tapi iya. gue sebagai orang yang netral itu kayak ngelihat, oh emang ini lebih unggul kan. Iya. Jadi kita bisa lihat ya, bukan dari sisi agamanya aja gitu loh. Makanya kenapa ya Mbak, tolong itu sesi debat dibikin bersesi-sesi. Ada dari segi ekonomi, dari segi hak asasi manusia, politik apa segala macam, kayak tentang stunting juga ada. Karena dalam memimpin sebuah negara itu gak dilihat dari satu aspek, yaitu aspek agama, apalagi cuma agama Islam. Karena di Indonesia menganut 6 agama. Jadi tolong jangan dilihat dari satu aspek. Karena cara berpikir seperti itu membuktikan kalau misalkan sesempit itu loh pemikiran masyarakat Indonesia gitu. Karena apa ya, lu bilang yang pinter ngaji itu sudah pasti bisa memimpin, Amanah, bla bla bla, katanya. sudah pasti amanah, sudah pasti baik. Enggak juga. Lo nggak tahu. Lu Ada lihat banyak guru berita, ngaji itu banyak. guru-guru, lu tahu kan arahnya gue mau ngomong kemana? Guru-guru ngaji banyak yang cabul nih masalahnya. Guru ngaji, Terus ya pimpinan guru-guru pesantren, ponpes gitu. Pesantren kan pasti pinter ngaji toh. Itu cabul gitu. Ya kayak nggak selamanya
yang pintar. Kini kita nggak kayak nggak bukan mensyemik sih, menyamaratakan orang yang pintar ngaji. Bener. Pintar ngaji itu kelakuannya buruk. Nggak, ada juga yang memang dia hafiz Quran tapi kelakuannya juga baik gitu. Jadi kayak benar-benar mengaplikasikan kehidupannya dia gitu. Tapi nggak sedikit juga yang pintar ngaji tapi pada kenyataannya perilakunya tuh negatif gitu loh, kayak nggak sesuai sama kemampuan dia misalnya dalam ngaji, ceramah kayak gitu-gitu. Bener, jadi lebih dibuka lagi lah pemikirannya ya. Jangan mentang-mentang nih sorry to say nih, menurut gue jangan mentang-mentang istri Habib or something, lu jadi mandangnya ke sana, jangan gitu-gitu amat lah. Ya gitu. kayak ya sebenarnya ya kita senang mungkin ya ada orang yang pada akhirnya memutuskan untuk hijrah, cuman ya tolonglah jangan dengan hijrah itu lu jadi semakin mempersempit pemikiran lu dalam melihat suatu hal atau fenomena, apalagi ini menjelang pemilu kan. Jadi kalau bisa dibuka dikit ya Mbak ya, pemikirannya, sudut pandangnya, pengetahuan, wawasannya. Ini karena pemilu itu tidak hanya tentang agama, pemilu itu tentang mesejahterakan rakyat nih dari berbagai sisi nih. Jadi agama itu memang penting, tapi kan dasar negara Indonesia bukan negara Islam, tapi UUD dan Pancasila. Betul. Gitu. Ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, kan berbeda-beda tapi tetap satu. Mbak gitu. Tahu kan Pancasila kan, tahu kan? Baca kan? Itu dia, jadi nggak cuma Islam aja, walaupun nih capres-cawapresnya Islam agamanya, tapi ya nggak gitu juga. Bahkan ini kok kayak kalau kita lihat kampanye-kampanye ya, kayak misalnya ada capres nih pada kompak datengin organisasi keagamaan PGI misalnya, terus yang datengin persatuan Walubi yang Buddha, Hindu. Itu kan ngebuktiin kalau para capres sendiri pun menjunjung tinggi keberagaman gitu kan. Gak hanya misalnya kayak ngunjungin NU doang atau organisasi Islam yang lain gitu, tapi benar-benar mengunjungi organisasi dari agama lain. Yang tadi gue bilang itu membuktikan kalau misalnya ya para capres ini tetap menjunjung tinggi keberagaman gitu loh. Gak dari satu agama aja. Jadi jadi ya menurut gue memang di debat itu panas ya. Debat itu udah pasti panas tuh, kayak serang-serangan itu pasti ya. Namanya tahun politik ya, pasti bentar lagi nih gitu. Tapi kan yang bikin gue ketawa itu ya sesimpel coba ngaji. Maksudnya kayak ini tuh bener kata netizen tuh, siapa tuh yang ngomong tuh? Gue nyari presiden bukan nyari kori. Itu masalahnya, bukan tempatnya Mbak gitu. Gue nyari presiden baru bukan guru ngaji. Logikanya juga aduh. Kayak maksudnya kita ngelihat debat presiden sampai panas banget itu ya udah biasa, bahkan yang kayak ya udah deh gitu kan. Kan intinya yang penting jangan sampai panas banget terus berantem gitu. Ini kita ngelihat mana KPU gimana sih cuma adu gagasan apa? Ya justru yang dilihat gagasannya, visi-visinya. Iyalah, pasti. Ya mau dilihat apanya lagi? Coba masa yang dilihat hal-hal pribadinya kan nggak gitu. Orang kan ada orang sebagai misalkan capres-cawapres tuh, dia sebagai presiden, dia sebagai apa, dia sebagai ayah, mungkin dia sebagai kepala keluarga, kan beda-beda. Yang dilihat ya dia sebagai perannya gitu loh. Bukannya coba ngaji, aduh. Kayak gini loh, itu tuh sesempit kayak misalkan KPU ngadain debat nih. Terus kayak, coba deh, pada bisa ngaji nggak gitu. Terus kalau misalnya ada nih salah satu yang lebih jago gitu, oh ya udah kamu presiden. Nggak, gitu masalahnya anjir. Ini debat capres bukan capres nih, bukan debat ketua kelas ya toh. Ini debat capres bukan ujian tahfiz Pak. Iya bukan gitu. Saya juga pernah ada di ujian tahfiz. Gimana tuh? Ya itu siapa yang paling bagus ngaji gitu. Tapi bukan gitu, bukan itu intinya gitu. Jadi ya intinya jangan sesempit itulah dalam berpikir gitu ya. Karena ya bener tadi kita nyari kepala negara yang emang benar-benar bisa memajukan Indonesia, bisa istilahnya gak benar-benar terbuka lah sama keberagaman gitu loh. Jadi ya tolong ya Mbak kalau ngomongin soal capres lebih pengetahuannya dibuka lagi lah. Lebih open minded lah gitu. Kan kita kan lagi cari presiden baru nih gitu. Kita tidak mencari tahfiz Quran ya. Enggak gitu. Jadi ya kita enggak gini, kita disclaimer ya, kita bukannya memandang rendah ngaji, enggak, sama sekali enggak. Bahkan menurut kita
poin misalnya ada capres yang ngaji tuh bagus, bonus, cuman jangan dijadikan syarat utama. Intinya gitu, kayak lu bagus bisa ngaji, lu bagus pengetahuan agama lu baik apa segala macam, tapi yang penting ide lu, gagasan lu, visi misi lu gitu, itu yang paling utama. Bagus tapi nggak bisa dijadikan syarat utama, intinya gitu. Ya wajar rame karena memang ya banyak yang protes juga lah, gila gitu kan. Ya, jadi gimana pesannya Ibu? Menurut saya ya yang diprotes sama netizen itu bener deh. Saya sebagai netizen juga protes karena itu tidak sesuai dengan logika ya. Orang kalau misalkan cari presiden, ngelihat debatnya pasti yang dilihat gagasannya, apakah dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik gitu kan. Pasti yang dilihat itu kan namanya debat gitu kan. Apakah dia bisa menyanggah gagasan lain, ya pokoknya saling sanggah apa segala macam, kan namanya debat ya. Bukannya ayo coba debat, ayo ngaji. Nggak gitu. Temanya apa nih? Ya, bukan tema dong kalau ngaji. Ayo surat apa, kan nggak gitu. Bukan TPA. Jadi, nah itu kalau dari saya. Jadi lebih dibuka lagi lah pikirannya gitu. Kalau dari Ibu sini? Tapi buka dulu topeng. Nggak gitu. Ya kayak ya tadi sama ya. Kayak misalnya nih kan gue nih mungkin banyak yang bilang kaum minoritas gitu ya. Kalau gue mungkin bisa gitu ngajuin pertanyaan, apa gagasan Bapak jika apa kebijakan yang bakal Bapak lakuin kalau misalnya ada gereja yang izinnya dihalangi. Bisa dong gue nanya kayak gitu. Karena gue bukan mengajukan semacam ayo dong lu adu apa gitu. Enggak, karena bener-bener gue menanyakan permasalahan yang emang realitanya kejadian di lapangan. Banyak gereja ditutup, banyak yang disegel. Kan gue wajar dong misalnya dalam debat itu gue sebagai penonton atau apa, gue nanya kebijakan apa nih yang bapak-bapak ini lakuin kalau misalnya masih banyak rumah ibadah ya, gak cuma gereja yang tempat izinnya belum keluar gitu. Itu kan bener-bener realita nih terjadi di lapangan. Atau misalnya gue nanya soal stunting atau apa, itu kan kayak terjadi bener-bener realita di lapangan seperti itu. Dan kayak masuk salah satu program kerja sebagai seorang pemimpin negara dong. Bukan ngaji dong, ya kan? Iya, benar. Kayak ketika ngajuin pertanyaan ya make sense gitu. Karena tadi balik lagi, presiden itu kan yang dilihat ide, visi misi sama gagasan dia buat gimana sih ngebangun negeri ini gitu. Jadi ya tolonglah kayak pemilu ini nih tetap harus make sense gitu. Jangan sampailah kita terbawa akan doktrin-doktrin yang sebenarnya di kita tuh kayak nggak masuk akal gitu loh. Tapi tetap kita iya kayak lagi rame itu. Jibril. Waduh, itu sama sekali tidak masuk ke logika saya gitu kan. Oke. Banyak banget di video-video TikTok yang Hah? Maksudnya apa? Gitu. Udahlah, ini emang masa-masa politik ini emang masa-masa. Saking banyaknya tuh banyak yang komen gini, rasanya gue ada yang pengen ke psikolog gitu. Emang bikin pusing ya sebenarnya ya. Jadi, tapi tolonglah lebih digunakan lagi akal sehatnya ya. Karena di bulan-bulan pemilu ini seperti yang kita bilang, kita harus tetap jadi orang yang waras dan kita jangan mau kemakan berita hoax. Karena benar-benar pemilu ini nih banyak banget berita hoax ya. Jadi sebisa mungkin berita hoax. Dan ya pesan gue yang berkeluarga ya tetap berkeluarga, yang berteman tetap berteman, yang bekerja pacaran tetap pacaran. Ya, yang bekerja tetap bekerja. Jadi jangan ada perpecahan di antara kita, karena nanti setelah pemilu kalau semisal masih musuhan itu nanti gimana nih? Hubungannya kan jadi aneh, gak enak banget kan gitu. Masa cuman gara-gara politik semuanya hancur. Seperti politik itu. santuy dan santun. Oke. Calange. Coba ditutup. Oke, gitu aja guys yang kita bahas hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Cokro TV. Kalau misalnya kalian ada saran-saran atau ide, Kak bahas ini dong, itu boleh komen di kolom komentar ya. Oke. Dan ya sekian dulu episode Kupas Berita hari ini. Jangan lupa stay tune terus, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video Kupas Berita di channelnya Cokro TV. Bye-bye.